pagi, kapal penumpang KM 30 akan tiba dan sandar di Pelabuhan Banda. Bagi penumpang yang tiketnya berakhir di Pelabuhan Banda, agar mengemasi barang-barang bawaan Anda, periksa kembali barang-barang bawaan. Akhirnya saya sampai di Pelabuhan Banda Neira 11 Juni 2023. Masih tidak menyangka saya bisa mewujudkan mimpi yang satu ini, mendengarkan lagu Banda Neira di Banda Neira. Banda Neira. Banda Neira. Baru lihat ya lumba-lumba laut nih. Everything you know is in your mind. Akhirnya saya turun dari kapal dan pertama kalinya menginjakan kaki di Banda Neira. Langsung saja saya menuju ke rumah singgah. Dari pelabuhan kurang lebih 15 menit jalan kaki. Setelah itu saya langsung menuju ke tempat pertama, yaitu Lontor di Kepulauan Banda Besar. Di sini jarang sekali orang naik motor karena dari tempat satu ke tempat lainnya sangat dekat. Kecuali menuju ke tempat yang harus menyeberang laut, seperti ini. Dari Pulau Banda Neira menuju Lontor cukup membayar Rp5.000 dan teman-teman bisa sampai sini. Menuju ke Benteng Holland yang berada di Banda Besar. Dari sini menuju Benteng Holland teman-teman bisa jalan kaki atau bisa juga naik ojek dengan membayar Rp10.000. Saya memilih naik ojek. Selain mempersingkat waktu, kita juga bisa membantu ekonomi warga sekitar. Kurang lebih 5 menit akhirnya saya sampai di Lontor, spot foto terepik di Banda Neira. Teman-teman, saya akan berhenti berbicara agar teman-teman bisa menikmati suara asli di sini. Terus terang badan saya sedang tidak baik-baik saja setelah beberapa hari dihantam oleh cuaca di laut. Tetapi saya terus melanjutkan perjalanan. Kali ini saya menuju sumur di Banda Neira. Konon sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit, kecuali penyakit hati. Perjalanan terus saya lanjutkan. Kali ini saya masuk di Benteng Nassau. Benteng yang dibangun tujuannya adalah untuk mengontrol perdagangan pala yang pada saat itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Keadaan mata yang semakin semrepet. Tapi karena ini Banda Neira, saya tetap melanjutkan perjalanan. Melihat anak-anak kecil bermain sepak bola. Akhirnya malam itu saya kerokan sendiri agar besok tetap bisa melanjutkan perjalanan. Sungguh sangat menjengkelkan, sakit di waktu yang tidak tepat.
Semoga saja besok saya sembuh dan melanjutkan perjalanan. Ini adalah hari kedua saya di Banda Neira. Tetap melanjutkan perjalanan walaupun langit tak mendukung. Saya melihat kanan kiri aktivitas sekolah seperti biasanya. Ada yang sedang wisuda dan ada yang sekolah seperti biasa. Melihat anak kecil seperti mengulang masa lalu. Hal tersulit di hidup hanya matematika. Waktu terus berjalan. Sampailah saya di pasar rakyat, satu-satunya pasar yang ada di Banda Neira. Setelah kurang lebih 30 menit berlayar, akhirnya saya sampai di Pulau Syahrir, Banda Neira, atau Pulau Pisang. Mereka berpendapat soal nama sampan ini punyanya Bung Syahrir. Ada yang ingin nama ikan, ada yang ingin nama samudra. Tapi dari salah satu anak piara dari Bung Syahrir ini, ada yang satu ingin namanya Indonesia. Sampai Bung Syahrir berkata, wah, nama ini sangat baik. Gitu. Tapi Seseorang menjelaskan kenapa pulau ini namanya Pulau Syahrir. Padahal aslinya pulau ini adalah Pulau Pisang. Mungkin karena dulu Bung Syahrir sering kesini. Dan ini adalah SD kecil Pulau Syahrir, tempat Bung Syahrir mengajar anak-anak kecil di sini. Saya terus berjalan menuju ke Tanjung Seram. Di tengah perjalanan saya temui juga pemakaman. Semoga husnul khotimah. Akhirnya saya sampai di Tanjung Seram, spot foto terbaik di Pulau Pisang atau Pulau Syahrir. Are you all my personal dreams? Waktunya singkat sekali. Kami menuju ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Karaka. Karaka artinya pulau kepiting. Tidak banyak yang saya temui di sini. Yang saya tahu di sini hanya ada satu rumah. Dan katanya ada satu orang yang menunggu di pulau ini. Namun ada hal yang sangat saya sayangkan. Hari ini harusnya saya ke Pulau Run dan Pulau Nailaka. Tetapi karena cuaca sedang tidak baik-baik saja, akhirnya ditunda atau dibatalkan. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada keselamatan kita semua. Teman-teman, saya akan mengajak melihat keindahan bawah laut di Banda Neira. Mungkin tak secerah video lainnya, karena hari ini sedang hujan. Tetapi tak mengurangi keindahan
Laut Banda Neira. Beberapa saat kemudian, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi hujan belum reda. Dan ini adalah Gua Kelelawar di lereng Gunung Api Banda. Setelah itu kami pun pulang, istirahat, dan menyiapkan barang-barang untuk perjalanan esok hari, yaitu melakukan pendakian ke Gunung Api Banda Neira. Semoga cuacanya cerah. Perjalanan pun dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Beberapa hal membuat saya bingung. Tak ada satupun yang membawa bekal, makanan ataupun minuman. Untung saja masih ada sedikit makanan dari waktu saya berangkat ke sini, dan saya bawa semua. Kami beda frekuensi, Bang. Beda generasi ya. Nah, biar mereka udah Bang, kawan dia sendiri kan. Di sela-sela perjalanan kami bercanda ke sana kemari. Kakakmu udah Ada juga yang ingin kembali turun ke bawah. Tetapi teman-teman terus menyemangatinya. Pokoknya harus sampai puncak Lawerani, atap tertinggi Pulau Banda. Jalur pendakian Gunung Api Banda tak jauh berbeda dengan gunung-gunung di Jawa. Semuanya hampir sama. Tetapi gunung ini langsung dari 0 mdpl atau langsung dari permukaan laut. Jadi lumayan ngos-ngosan. Sangat melelahkan sekali. Padahal gunung ini berada di ketinggian 640 meter di atas permukaan laut. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini benar-benar dari 0 mdpl. Terbitnya matahari dari timur menambah semangat saya untuk menggapai puncak Lawerani. Seperti biasanya, saya selalu paling belakang ketika melakukan pendakian. Bukan tanpa alasan, saya mengikuti pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Puncak Lawerani, Gunung Api Banda. Gunung Api Banda, 13 Juni 2023. Ucapan kamiku di puncak Lawerani, Gunung Api Banda. Banda Neira.
Terima kasih Gunung Api Banda. Semoga diberi umur panjang dan dimudahkan rezekinya. Untuk saya bisa kembali ke pulau ini. Dan terima kasih teman-teman. Suatu hari nanti aku sangat merindukan tempat ini. Are you all my personal dreams? Ini adalah hari keempat saya di Banda Neira, yang artinya besok saya harus pulang ke Jawa. Perjalanan yang sangat luar biasa. Orang bilang ini adalah membuang-buang uang. Tapi saya ingat akan sesuatu hal. Buang-buanglah uangmu, kamu hanya akan kehilangan uang. Tapi buang-buanglah waktumu, maka kamu akan kehilangan setengah dari hidupmu. Dan ternyata benteng Belgika pada pagi hari belum buka, dan hanya dibuka ketika sore hari. Akhirnya saya mampir di Sekre Gembala. Di sana ada beberapa orang. Salah satunya bernama Bang Fandri, Ketua Gembala Banda Neira. Perjalanan dilanjutkan ke Istana Mini. Istana milik VOC pada zaman dahulu. Menjadi pusat pemerintahan pada masa kejayaan VOC. Tidak banyak yang saya ketahui, namun tempat ini sangat megah pada masanya. Dan tetap megah sampai kapanpun. Di bawah terik matahari, kami melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu rumah pengasingan Bung Hatta. Tidak banyak yang saya ketahui tentang rumah pengasingan Bung Hatta, tapi di sini saya menemukan banyak peninggalan dari Bung Hatta. Salah satunya mesin ketik. Terpampang juga foto-foto perjuangan di masa lalu. Sungguh indahnya pada saat itu. Dan ini adalah pemandangan di belakang rumah pengasingan Bung Hatta. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju salah satu rumah di mana tempat untuk belanja souvenir dan lain-lain. Dikarenakan uang saya yang pas-pasan, saya pun tidak belanja dan melanjutkan perjalanan menuju gereja tua. Betapa toleransinya begitu besar di Banda Neira. Perjalanan kami lanjutkan menuju rumah pengasingan Bung Syahrir. Suasana tak jauh berbeda dengan rumah pengasingan Bung Hatta. Ada meja Bung Syahrir, ada foto-foto, dan semua rumah di sini atau semua wisata di sini itu gratis. Tetapi teman-teman tidak ada salahnya menyiapkan uang seikhlasnya untuk kebersihan dan lain-lain. Kurang lebih setengah jam perjalanan kami lanjutkan menuju benteng Belgika. Benteng yang dibangun untuk melindungi penjajah dari gerakan perlawanan masyarakat Banda Neira yang menolak monopoli perdagangan pada masa lalu. Dilihat di berbagai sisi,
Sungguh menakjubkan ciptaan manusia pada masa lalu. Padahal teknologi belum secanggih saat ini. Mari kita masuk ke dalam benteng Belgika. Sedikit informasi, benteng ini dibuka hanya sore hari sampai menjelang maghrib, atau dibuka ketika ada kapal besar bersandar. Dan akhirnya gambar di uang 1000 pun saya datangi. Banda Neira. Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Banda Neira dan seisinya, cerita uniknya yang tidak semua orang bisa menikmati. Semoga suatu hari nanti bisa main ke sini dan mengukir cerita baru bersama seseorang yang kedatangannya sangat kutunggu. Menunggu saja. Jadi menunggu saja nggak apa-apa. Are you all my personal dream? Pagi ini saya benar-benar meninggalkan Banda Neira. Saya terus memandangi gunung api Banda sampai benar-benar tidak terlihat. Sampai jumpa lagi Banda Neira. Semoga kita bisa bertemu. Akhirnya saya sampai di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Perjalanan demi perjalanan terus saya lanjutkan.